Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadianti Syafitri dengan NPM 2051040232 dari kelas E Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Lead Economic and Trade yang diampu oleh dosen saya, Bapak Alif Rahmat Setianto ME, yaitu membuat sebuah artikel dengan tema yang sudah saya ambil, yaitu nilai ekonomi, dengan judul Keadaan Ekonomi di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pendahuluannya. Nilai ekonomi adalah ukuran manfaat yang diberikan produk atau layanan kepada agen ekonomi atau orang atau perusahaannya. Oleh karena itu, nilai ekonomi mengacu pada jumlah tertinggi yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu produk atau layanan dalam ekonomi pasar bebas atau dalam ekonomi sosial. Berapa lama seseorang bersedia menunggu untuk mendapatkan barang atau jasa yang disediakan pemerintah. Nah, sekarang kita lanjut membahas permasalahannya. Agensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga menghadapi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi, sebab angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran masih tinggi. Porsi PDB juga masih 58,5%, terkonsentrasi di Jawa dan mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Lalu dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Tingkat impor Indonesia masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian merendah. Sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus-menerus meningkat. Kemudian permasalahan mengenai daya beli stagnan. Inflasi secara tahunan tercatat 2,48% dari tahun ke tahun. Meski demikian, hal ini tidak berhasil mengangkat daya beli yang masih stagnan. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai juga dengan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi secara tahunan tercatat 2,48% dari tahun ke tahun. Meski demikian, hal ini tidak berhasil mengangkat daya beli yang masih stagnan. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai juga dengan penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya, kita membahas permasalahan daya saing rendah. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Di sisi lain, Vietnam terus menunjukkan peningkatan performa dalam menarik FDI, salah satunya dari Jepang. Berkebalikan dengan Indonesia, popularitas Vietnam bagi investor Jepang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Lalu ketidaksiapan menghadapi revolusi industri 4.0 in-depth. Memandang wacana revolusi industri 4.0 tidak dilakukan dengan perencanaan matang. Hal ini disebabkan oleh perencanaan mendasar mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas dan tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri 4.0, yaitu Internet of Things atau IoT. Selain itu, tidak ada perencanaan dalam memitigasi tenaga kerja yang terkena dampak dari pengimplementasi otomatisasi di sektor ini. Dan permasalahan terakhir yang akan kita bahas yaitu dana desa yang bermasalah. Alokasi dana desa terus meningkat dari 20,8 triliun menjadi 70 triliun tahun ini. Proporsi dana desa terhadap transfer ke daerah juga terus naik dari 3,45% menjadi 8,47%. Namun Indef mencatat kenaikan dana tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan indikator sosial di pedesaan. Adapun solusinya yang saya jelaskan, yang pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah selain tersebut
dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus lewat belanja besar-besaran permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Erlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin dan Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2020. Ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Keempat, pemerintah menetapkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah 30 triliun di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik, terbukti hingga Rabu tanggal 22 bulan 7 2020. Penyaluran kredit dari penempatan dana di himpunan bank-bank milik negara atau Himbara telah dilakukan kepada 518.797 debitur dengan nilai mencapai 43, triliun. Kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Perbankan telah menandatangani perjanjian penjamin terutama untuk sektor padat karya, kata Erlangga. Dengan kelima langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Terlebih, Lembaga Keuangan Internasional Monetary Fund atau IMF memprediksi pada 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Bisa kita lihat, Indonesia berhasil memperbaiki keadaan ekonominya dari tahun 2020 yang mana dilansir dari Jakarta. Investor_ID Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis kinerja ekonomi Indonesia tahun ini akan semakin kuat. Hal ini didukung pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 sebesar 3,69% atau YoY. Dengan pertumbuhan kuartal tercatat 5,02 atau YoY. Menurut Erlangga, capaian tersebut sudah lebih baik dari tahun 2020, mengingat pertumbuhan di tahun 2020 yang 2,07%. Pertumbuhan kita di tahun ini 3,60% dan 5,02% di kuartil, kata Erlangga dalam konferensi pers Jakarta Senin 7 bulan 2. Dan dapat saya simpulkan, meski Indonesia berhasil memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, namun Indonesia masih perlu banyak memperbaiki masalah-masalah ekonomi lainnya seperti kemiskinan yang tak kunjung usai dan pengangguran yang semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih mempersiapkan dalam hal keadaan ekonomi dari tahun ke tahun, yang mana Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan di dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas atau mentah, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur
juga merupakan tujuan utama pemerintah dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian. Berikut yang dapat saya jelaskan mengenai keadaan ekonomi di Indonesia. Semoga kalian semua yang menyimak bersama-sama dapat memahami dari isi artikel saya tadi. Saya minta maaf